Kalau saya bilang kuli bangunan, apa yang ada di pikiran kalian? Mungkin yang terpikir adalah bapak-bapak yang bekerja keras, keringetan, kepanasan, dan ekonominya pas-pasan. Tapi ada loh tukang bangunan yang jadi miliuner dan dapat kekayaannya bukan dari menang lotre atau dapat warisan loh, beneran. Nah, di episode kali ini saya akan membahas bagaimana bapak tersebut memanfaatkan ilmu pengetahuannya dalam membetulkan rumah dan apa saja sumber pemasukannya. Cara beliau bisa ditiru loh. Kalau teman-teman bilang, "Wah mbak, tapi saya bukan tukang bangunan, saya nggak tahu gimana caranya benerin rumah." Tenang aja, ada triknya kok. Nanti insya Allah saya kasih tahu ya. Makanya nonton sampai selesai. Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Kalau kalian ingin dapat uang dari YouTube, silakan klik link di deskripsi karena ada triknya loh supaya bisa cepat monetisasi. Selain itu, di deskripsi juga ada banyak sekali link lain yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton! Memangnya beneran ya ada tukang bangunan yang jadi miliuner? Ada, beneran kok. Beliau bernama Jeff Thorman. Selama lebih dari 25 tahun, Mr. Jeff ini menangani berbagai proyek pembangunan dan perbaikan rumah di Kanada. Kemudian di tahun 2016, beliau membuka YouTube channel yang berfokus tentang bagaimana cara memperbaiki rumah. Nama channelnya adalah Home Renovation DIY. Mulai dari ngecat, benerin pipa bocor, benerin atap bocor, dan sebagainya. Nggak rumit guys, jadi kalau dia lagi ada proyek atau kerjaan, kemudian beliau rekam saja. Terus ditambahkan penjelasan supaya penontonnya bisa mengerti. Nggak perlu heboh bikin prank atau gimmick atau gimana. Dan ternyata penontonnya lumayan banyak. Kenapa? Karena sebenarnya kalau tahu caranya, memperbaiki rumah sendiri itu lebih murah daripada memanggil tukang. Ini pengalaman pribadi juga sih. Ketika saya cek berapa harganya kalau mau ngecat seisi rumah, wah ternyata kalau manggil tukang bisa sampai belasan juta. Tapi setelah saya hitung-hitung, kalau saya beli cat di toko kemudian cat rumah sendiri, biayanya nggak sampai 2 juta. Lumayan kan penghematannya? Meskipun saya tadinya nggak bisa ngecat, tapi karena channel-channel seperti punyanya Mr. Jeff ini, siapapun bisa belajar asal punya kemauan. Nah, channel how to seperti ini cukup laku karena banyak yang ingin berhemat dalam memperbaiki atau merenovasi rumah sendiri. Pada saat video ini dibuat, jumlah subscriber beliau adalah 1,7 juta. Mungkin kalau dibandingkan YouTuber di Indonesia, 1,7 juta itu kayak biasa aja ya, nggak terlalu banyak itu. Tapi kalau teman-teman lihat video-videonya Mr. Jeff yang populer, kalau kita sort berdasarkan jumlah view-nya, ada loh yang ditonton lebih dari 6 juta orang, 4 juta orang, dan sebagainya. Jadi jumlah penontonnya itu melebihi yang subscribe ke dia. Kita lihat di Social Blade ya, berapa sih pemasukan beliau dari AdSense? Menurut estimasi Social Blade, per bulannya channel Mr. Jeff ini pendapatan iklannya berkisar antara 2.000 sampai 32.000 dolar per bulannya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, biasanya angka asli yang didapatkan oleh YouTuber itu adalah sekitar sepertiga dari jumlah angka tertinggi yang disebutkan. Berarti pendapatan AdSense-nya Mr. Jeff ini setidaknya 10.000 per bulan. Karena tadi kan kisaran paling tingginya 32.000 tuh. Kita bagi 3, ya lebih dari 10.000 dolar lah per bulannya. Kalau dirupiahkan, 10.000 dolar itu hampir 146 juta per bulan. Per bulan loh ya guys. Kalau mau tahu angka per tahunnya ya tinggal dikali 12 saja. Dan sudah pasti miliaran. Tebakan saya, kemungkinan uang iklan beliau bisa lebih dari itu. Apalagi video beliau rata-rata panjangnya di atas 15 menit, yang berarti bisa mendapatkan uang iklan lebih banyak. Dan channel YouTube beliau itu nggak cuma satu loh guys, karena sekarang beliau sudah buka channel Home Renovation berbahasa Spanyol untuk melebarkan pangsa pasar. Malah katanya selain itu beliau juga punya podcast. Kekinian banget ya.
Selain dapat uang iklan dari AdSense, masih ada beberapa sumber lain pendapatan beliau. Yang pertama, jasa renovasi. Selain jadi YouTuber, sepertinya beliau masih punya bisnis renovasi meskipun cakupannya di Kanada. Jadi, channel YouTube beliau selain mendatangkan uang iklan, juga menjadi ajang promosi. Ya, tentunya nggak beliau sendiri ya yang benerin rumahnya, sudah ada tim lah yang bisa membantu. Selanjutnya, kerjasama atau kolaborasi dengan brand. Menurut websitenya, beliau punya beberapa kolaborasi dengan produk-produk yang terkait dengan renovasi rumah. Sudah pasti beliau dapat bayaran lah dari situ. Dan selanjutnya ada juga dari komisi pembelian produk atau afiliasi. Sebagai influencer, beliau punya list berbagai produk yang beliau sarankan untuk dibeli. Entah itu cat lah, bor lah, palu lah, dan sebagainya. Listnya ini mencakup 3 negara, Amerika, Inggris, dan Kanada. Dan setiap kali ada orang yang beli karena mengklik link yang beliau bagikan, Mr. Jeff ini akan dapat persenan juga dari pembelian tersebut. Kalau teman-teman punya keahlian memperbaiki rumah, bisa banget nih niru caranya Mr. Jeff untuk mendapatkan uang tambahan. Pangsa pasar ini belum banyak disentuh oleh YouTuber di Indonesia. Wah mbak, tapi saya sendiri nggak tahu caranya memperbaiki rumah. Tenang, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau kalian sendiri nggak tahu caranya, bisa cari teman atau saudara yang bisa. Tapi kalau tetap nggak ada juga, kenapa kalian nggak coba-coba deh ngobrol sama tukang-tukang yang sedang memperbaiki bangunan di sekitar rumah kalian? Minta izin aja ikut ngerekam ketika beliau sedang ngecat dan sebagainya. Paling mereka bingung aja ngapain nih si mbak sama si mas mau ngerekam. Ya tentunya kalian kasih uang makan siang lah tukang bangunannya. Terus videonya tinggal diedit dan diberi voice over. Saya sarankan siapkan dokumen template yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berkeberatan untuk direkam dan diupload ke sosial media. Dan bahwa tidak akan ada kompensasi lain selain uang makan yang kalian berikan tersebut. Pastikan si mamangnya tanda tangan surat tersebut. Dan pastikan juga kalian memblur nomor rumah, nama jalan, dan sebagainya ya. Ya buat jaga-jaga aja lah, siapa tahu channel kalian menjadi besar di kemudian hari. Dan supaya tidak terjadi keributan secara hukum. Atau kalau kalian ingin kontennya lebih variatif lagi, kalian bisa memperluas cakupannya menjadi channel how to. Jadi bukan hanya tentang cara memperbaiki rumah, tapi juga tentang cara memperbaiki mobil penyok, membersihkan AC yang bocor, memperbaiki HP, dan sebagainya. Wah, banyak tuh kayaknya yang nonton. Supaya channel YouTube-nya bisa berkembang dengan baik, tentunya harus memastikan kualitas videonya juga bagus ya. Misalnya, pencahayaannya harus terang. Editingnya juga harus rapi, saya sarankan pakai Filmora. Jangan lupa juga buat thumbnail video yang menarik, karena itu akan berpengaruh banget apakah orang akan klik video kalian atau tidak. Kalau kalian mau tahu gimana cara gampangnya bikin thumbnail dengan gratis, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi ya, karena saya sudah pernah membuat video terpisah tentang ini. Selain itu, pastikan juga ketika videonya diupload, gunakan tag yang sama dengan kata-kata kunci yang banyak dicari orang. Silakan nonton juga video saya yang lain tentang ini, karena sama, sudah pernah dibahas juga. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!